Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah hadirin wal hadirat, hadaniyallahu wa iyyakum. Di pagi ini kita bisa jumpa kembali dalam sebuah acara yang rutin dilaksanakan di Komplek Panorama ini, khususnya di Masjid Al-Amin kita, yaitu di setiap PHBI. Dan kali ini acaranya adalah Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu hikmah terpenting dari Isra Mi'raj itu, sebagaimana sudah disampaikan oleh para kiai sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba, abdun yang sempurna secara totalitas, wusul kepada Allah melalui sholat. Kalau kita pengen menjadi hamba Allah yang benar-benar sempurna dan secara total sebagai hamba Allah, totalitas, maka cara wusul kepada Allah yang paling efektif adalah sholat. Terus ngomong apa mana ya? Banyak cara orang bisa wusul kepada Allah. Wusul itu nyampe kepada Allah, sampai wusul namanya. Maka disebut sholat. Sholat itu nempel, wusul. Sholat silah, silaturrahim. Silaturrahim, silah itu menyambung. Silah menyambung. Sholat itu adalah menyambung kita, hubungan kita dengan Allah. Sekarang kita flashback ke diri kita. Pada saat kita mengadakan koneksivitas dengan Allah, pernahkah kita nyambung saat kita sholat? Karena sholat itu lagi nyambung dengan Allah, lagi connect dengan Allah. Apakah pada saat kita sholat sudah connect dengan Allah, merasa kita sudah fokus dengan Allah, wusul kepada Allah? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Itu tidak main-main. Allah menggunakan kalimat inna sebagai huruf taukid, mengukuhkan bahwa salat itu jika benar, jika wusul, jika benar, yakin seyakin-yakinnya akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang sangat mulia, bisa terhindar dari fahsya dan mungkar. Fahsya itu lebih banyak pada soal perilaku dan ucapan kita. Tapi ternyata banyak di antara kita yang sholat 5 waktunya ajeng, tapi fahsya, mulutnya itu masih belum terjaga. Padahal dia sholat, tiap hari sholat, tapi mulutnya tetap tidak bisa dijaga. Padahal Al-Quran mengatakan sholat itu kalau udah benar nih, inna sholata bisa tanha 'anil fahsya'i. Bisa itu orang akan lepas dari mulut yang kayak apa? Gitu. Yang suka ngomongin orang, suka marah-marah, itu akan hilang, Pak. Bu, kalau sholatnya sudah benar. Berarti kalau kita masih rajin menggunjing orang, memaki-maki orang, ada apa dengan sholat kita? Itu harus dipertanyakan. Karena Quran mengatakan kalau sholat itu benar, itu pasti akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Omongannya pasti terjaga. Omongannya masih kirik, kunyuk, koplok, kayak gitu.
Anjing sia. Masih kayak gitu, Pak. Anjing sia. Tempilin ku aing. Bahasanya masih seperti itu. Maki-maki orang sekenanya, bahasa binatang keluar semua. Biasanya kalau maki-maki orang tuh binatang yang buas, yang serem-serem. Anjing lu, bagong. Iya kan? Kata-kata yang gitu. Enggak ada yang cecek. Ikan. Laler lu, enggak ada. Yang serem-serem, yang jelek-jelek. Monyet lu. Kan gitu. Kata-katanya tidak terkontrol. Ini berarti sholat kita yang harus diperhatikan. Sudah benarkah sholat yang kita lakukan selama ini? Wal mungkar. Mungkar itu apa? Dari perbuatan, Mbak. Mungkar, kemungkaran. Yang mabok, ya korupsi, yang maling, ya nyolong, yang nipu, ya macam-macam. Itu kemungkaran itu. Lah, sholatnya 5 waktu jalan. Tapi maboknya jalan. Di masjid ayat. Di diskotik ayat. Sholatnya ayat. Di masjidnya ayat. Kok di diskotik ada juga. Di tempat pengajian ada. Di meja judinya ayat juga. Mungkarnya masih belum hilang. Bahkan haji tiap tahun banyak. Tapi korupsi masih jalan baik. Sholat 5 waktu jalan terus. Tapi ngelendengin orang, rasain orang, dendam ke orang masih ada baik. Berarti sholat kita yang harus dipikirkan. Sholat kita yang harus diperhatikan. Sudahkah sholat kita benar sebagaimana tuntunan yang seharusnya? Ngomong apa maning ya? Jadi sampai kepada Allah itu efektifnya dengan sholat. Orang yang dekat dengan Allah. Gini, kalimat Kanjeng Nabi itu begini, Pak, kalimatnya. Ada orang yang wusul berarti nyampe, ada yang dekat dengan Allah. Qaribun minallah. Lebih hebat mana? Hebat wusul. Tapi orang dekat dengan Allah saja itu sudah merupakan hal yang paling tinggi. Orang bisa jadi wali Allah itu berbagai cara. Ada orang dengan amaliyah bisa jadi wali Allah. Ada orang yang rajin sholat malam jadi walinya Allah. Ada orang yang rajin sedekah jadi walinya Allah. Orang yang hanya menjaga hati dari hasu, dari iri, dendam jadi walinya Allah. Hatinya bersih jadi wali Allah. Nabi salah satunya bersabda begini. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang dermawan, orang yang suka dermawan. Orang yang banyak berderma. Kalau hartawan, orang yang banyak harta. Kalau Taiwan, orang yang banyak apa tuh? Hartawan. Orang dermawan itu qaribun minallah. Di Jawa Tengah ada kiai namanya Mbah Mangli. Pernah dengar Mbah Mangli? Mbah Mangli terkenal itu. Terkenal kewaliannya. Beliau setiap bulan mengadakan pengajian yang dihadiri oleh ribuan jamaah dari berbagai desa, kecamatan, kabupaten datang. Ribuan, pakai truk, pakai mobil, pakai bus, setiap bulan ngaji. Beliau ngajar. Ribuan orang itu dikasih maem semua. Makan semua. Diamplopi semua. Ribuan orang yang datang dikasih ilmu, dikasih makan, dikasih uang oleh kiainya. Kiainya sugih, kiainya kaya, kiainya banyak duitnya.
Lalu kiai kan tidak semua kaya Bu ya. Ada kiai yang kaya kan banyak. Ini kaya raya. Mbah Yai Aminuddin Benda Serampong, yang guru saya yang hafal Quran mulai umur 12 tahun udah hafal Quran. Waktu saya tahfidz di pondok itu pernah bertanya kepada Mbah Soleh Kendal, Kiai, wali-wali lagi tuh. Saya mendengar teman saya itu Mbah Manglik katanya adalah wali terkenal masyhur. Apa kata jawab Mbah Soleh? Mbah Soleh, beliau itu belum jadi wali, tapi kewaliannya sudah terlihat. Makom kewalian sudah nampak, tapi belum jadi wali. Dia lagi berangkat menapaki jenjang kewalian sampai duduk di makom kewalian. Dan walinya Mangli bukan di ilmunya, tetapi di sedekahnya. Apa Bu? Sodakoh. Jadi sodakoh bisa menghantarkan orang dekat dengan Allah, menjadi wali Allah. Sesuai hadis Nabi, as-sakhiyu qaribum minallah. Tidak alim, tidak rajin bangun malam, ngajinya masih betak-betuk, tapi dia rajin sedekah, rajin sodakoh, rajin berinfak. Itu bisa menjadi wali Allah, bisa dekat dengan Allah melalui jalan itu. Jadi kita, saya yang ngaji nggak bisa, sholat malam masih malas, misalkan nih, dars Quran masih malas, mutolaah masih malas, sudah, apa yang bisa kita lakukan? Sedekah untuk bisa sampai kepada Allah, dekat dengan Allah. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah. Kalau orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan surganya. Pengen boten? Pengen masuk surga boten? Boten. Saya nggak tahu boten ya? Saya itu kemarin, 3 hari yang lalu, malam Rebo, saya ngisi di Pondok Pesantren Kempeh Putri. Pondok Pesantren Putri Kempeh Cirebon. Undang Bunyai sana, saya ngaji di sana. Ya karena di Cirebon, Pesantren Putri, ngomong Cirebon kabeh ya. Jadi ngomongnya Cirebonan, bae, dermayu. Surga bisa diraih melalui dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah bisa diraih dengan cara kita rajin bersedekah. Ulama salaf, kalau pagi sebelum kerja, sebelum ngaji, sebelum beraktivitas, nyari orang lain, nyari orang miskin dulu, Pak. Para sahabat nih, generasi tabi'in, pagi-pagi dia nyari orang untuk bisa sedekah. Sebelum dia kerja, apapun kerjanya. Sebelum dia kerja, apapun kerjanya, dia sedekah 5.000, 2.000 perak untuk mulai aktivitas pagi hari. Karena dia berharap dengan sahih itu dekat dengan Allah. Langkah di hari itu akan selalu bersama Allah. Yang kerja dibarokahi, yang ke kantor, yang ke sawah, dibarokahi semuanya. Itu karena apa? Karena pagi dia mendahulukan sedekah dulu. Masya Allah. Harus bisa itu Bu, harus bisa. Harus bisa. Kita tidak tahu rahasia di semua di belakang itu. Atau kalau nggak bisa sendiri, titipkan ke orang. Caranya kayak gitu. Titip ke orang, sedekahkan atas nama saya tiap pagi. Bismillah. Begitu. Jadi kita yang nggak bersedekah, tapi uang kita dititipkan ke orang. Orangnya yang pagi-pagi niatkan untuk saya disedekahkan. Kayak gitu. Insya Allah harus bisa itu. Alhamdulillah. Adik saya pertama itu sedekah pagi itu seakan-akan menjadi kewajiban. Jadi pagi pasti keluar atau dia masukkan ke niat bismillahirrahmanirrahim untuk emak, untuk ibu. Setiap hari, setiap pagi. Makanya saya titip nok uang kakak di situ. Niat utang, gitu. Jadi titip. Niat untuk siapa? Untuk emak aja, untuk emak, untuk ibu. Berapa bulan dibongkar, berapa juta lah. Tuh, gitu. Jadi kita itu harus punya amalan walaupun kecil. Kecil.
tapi diistiqomahkan, dimudawamahkan. Dan orang tidak perlu tahu, Allah yang akan menilainya nanti. Insya Allah, Mas. Ditiru pakai gitu tuh, ditiru. Yang baik itu ditiru. Coba kita bisa mengusahakan untuk itu. Subhanallah. Orang mau meninggal, kalimatnya di Quran itu fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang yang mau mati saja minta kepada Allah, jangan matikan dulu ya Allah. Apa yang diminta? Kalau saya dikasih kehidupan, fa'as-saddaqa ya Allah, saya akan sedekah. Saya akan sedekah. Itu tingginya pahala sedekah. Makanya dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, nanti di akhirat itu sedekah akan datang menaungi kepala kita. Kepala kita di atasnya ada payung, kayak payung. Ada awan yang akan menutupi dari sengat matahari. Itu sedekah. Makanya dulu pernah saya sampaikan, ketika Nabi Mi'raj itu pernah diperlihatkan ada perempuan yang memakai 2 kain, yang kain itu untuk menutupi jilatan api jahanam. Kata Nabi, subhanallah, ini perempuan hebat amat. Hanya dengan 2 kain itu api tidak menyambar tubuhnya, karena ditutupi oleh 2 kain itu. Kan Kanjeng Nabi melihat, ajib sekali nih orang ini, hebat sekali. Ketika tanya kepada Jibril, Jibril itu siapa? Itu adalah umatmu yang paling pelit. Nah gitu jawabannya. Loh, kok paling pelit? Aku heran kok, hebat banget bisa disambar api tapi nggak mempan, ketutupan kain. Itu paling pelit dari umatmu. Bisanya paling pelit. Seumur-umur dia hanya sedekah itu dan dia ikhlas dan Allah terima. Sehingga itu bisa berwujud menjadi hujjah dan pembela syafaat dia di hari kiamat. Hanya 2 kain ketika disedekahkan, kemudian ikhlas, Allah terima, itu bisa berwujud nanti di yaumil qiyamah untuk membela kita, syafaat kita. Apalagi kalau kita sedekah tiap saat, terus ikhlas, terus diterima oleh Allah. Betapa banyak manfaat yang akan kita dapatkan di hari kiamat. Pada saat itu, di mana orang semua butuh syafaat. Yang nyafaat itu apa? Baca Quran, syafaat. Anak yang soleh akan memberi syafaat kita, sedekah kita, itu akan datang memberi syafaat kepada kita. Ulama akan bisa memberi syafaat kita, orang-orang soleh mensyafaat kita. Dan di antara sekian syafaat-syafaat itu, syafaatul uzma adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua orang makhluk ini pasti akan menemui jahanam, pasti. Itu kata Al-Quran. Jadi kita nanti pengen tahu nggak tahu jahanam, pasti tahu. Karena ayatnya jelas, semua orang akan ditemukan dengan jahanam. Kabeh semuanya. Tapi ada yang masuk, ada yang lewat. Ya ada yang dengok aja lah, enggak lihat aja lihat, tapi enggak masuk. Ada yang masuk juga. Ada yang dadah aja dadah. Makanya ada ulama mengatakan sirat itu justru yang namanya sirat ada di atas jahanam, jahanam di bawahnya. Yang jahanam itu kata hadis sahih Muslim 70 tahun kedalamannya jahanam. Kalau kita lempar gelas, lempar botol, plung ke jahanam, nanti 70 tahun berikutnya baru sampai ke bawah. Itu jahanam. Bu, 70 tahun dari ulang. Ntar 70 tahun masih lama. 70 tahun baru nyampe, perak di bawah. Betapa dalamnya jahanam itu. Itu hadis sahih. 70 tahun dalam. Boro-boro kita nyampe jahanam, kena umumnya. Tahu umum? Apa umum? Umum. Ya apa sih umum di bahasa Indonesianya? Ya kalau kita gelas tuh, gelas panas. Uapnya, iya. Umum dia punya.
Panasnya kayak apa? Panasnya kayak apa itu neraka jahanam? Apalagi tubuh kita yang ringkih ini, yang kecil ini. Wah, meledak gitu. Tapi apakah mati? Udah mati kan? Nggak ada mati lagi, sudah di sana. Makanya ketika Quran mengatakan orang-orang yang kafir, orang yang masuk neraka itu kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kata Ibnu Abbas, pergantian kulit di neraka itu 75 kali sehari diganti. Dengar baik-baik. Orang yang disiksa di neraka itu Ibnu Abbas, berbeda. Tawus ada, semua berbeda ulama. Ibnu Abbas 75 ganti kulit setiap harinya. Ketika dibakar oleh Allah kulit kita, dia mengelupas, remuk, ya, hancur. Tapi kata Allah, baddalnahum juludan ghairaha. Diganti lagi dengan kulit yang baru, disiksa lagi. Dan itu pergantian kulit sehari 75 kali diganti. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan siksa itu. Semoga kita dihindarkan dari neraka. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Sakitnya nggak berhenti-berhenti, panasnya luar biasa. Siapa yang bisa menolong kita? Ngeri ya Bu, ngeri banget, ngep. Makanya kata Al-Quran, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Kata Quran surat At-Taubah, falyadhaku qalilan, kita ini hidup di dunia, falyadhaku qalilan, kalau mau tertawa-tertawalah, qalilan tapi sedikit saja. Wal yabku katsira, banyak-banyak menangis mengingat diri kita nanti seperti apa di akhirat. Perihnya, jeritannya tidak ada yang mendengar. Tangisannya tidak ada yang mendengar. Malaikat tidak peduli. Penyiksaan terus menerus. Sedangkan kita di dunia ini siang malam tidak pernah berhenti dari maksiat kepada Allah. Kadang beramal pun kita terlalu bangga dengan amal kita, yang akhirnya menghancurkan amal ibadah itu sendiri. Sholat kita juga masih belepotan. Kadang kita khusyuk pun dibuat-buat. Jadi semua casing hanya casing. Itu ibadah. Apalagi yang bukan ibadah, maksiatnya kepada Allah. Lalu kita mau datang ke akhirat ke Allah membawa apa? Ketika amal sholat kita banyak tercampuri pamer, pengen dipuji, kita beramal, sedangkan maksiat jalan terus. Terus datang kepada Allah dan membawa apa kita, Bang? Membawa amal kita penuh dengan pengen pujian, pengen dibangga-banggakan, sementara maksiat juga jalan terus. Kita datang kepada Allah dengan membawa apa? Maka dari sekarang ketika ibadah ikhlaskan. Jauhi maksiat sejauh-jauhnya. Baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Memperbaiki diri pelan-pelan, berusaha untuk lebih baik. Memohon kepada Allah kekuatan agar kita ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa menata hati lebih baik, ibadah lebih baik lagi. Dan sangat berharap pada saat kita menemui Allah dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sudah kosong dan diterima Allah dengan membawa jiwa yang salim. Man atallaha, ya, daripada Allah berqalbin salim, hati yang bersih, dosa yang bersih dari diri kita. Sehingga pada saat perjumpaan dengan Allah itu kita sudah fitrah kembali, sudah menjadi hamba yang disayang Allah, dipilih oleh Allah untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini menjadi wasilah kita bahwa kita mencintai Rasulullah, memperingatinya, dan kita kelak nanti selamat dunia wal akhirah
bertemu dengan Nabi, menjemput Nabi, disalami Nabi, diaku oleh Nabi dan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak punya amal banyak, kita nggak bisa membanggakan amal kita. Yang kita harap adalah syafaat dan pertolongan, khususnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang kotor, kita yang hina, kita yang banyak dosa, hanya berharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalat hilati adrikni. Semoga kita semua kelak pulang ke Allah dalam keadaan suci, dibersihkan oleh Allah dan berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hamba-hamba yang hina ini, kotor ini, banyak dosa dan maksiat ini, kami lemah dalam segala-galanya. Kami hanya berharap Engkau menyelamatkan kami dari segala siksa-Mu dan azab-Mu. Kita berharap Rasulullah datang menemui kita, menjemput kita, menolong kita yang kotor ini. Sulitnya kita berbenah, sulitnya kita memperbaiki diri kita dengan nafsu, ambisi yang tidak pernah berhenti, yang kita turutkan terus-menerus. Kita tak punya kekuatan apa-apa. Kita minta kepada Allah supaya menguatkan hati kita perlahan-lahan untuk bisa bangkit dari keterpurukan dan dosa ini. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan ahli ibadah, kita bukan orang soleh. Kita hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, memaklumi keadaan kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk hadir di tengah kita, menyapa kita, memberi kesempatan kita memeluknya dan pergi bersamanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang berlimpah dan barokah, istiqamah beribadah, husnul khatimah, anak-anak kita diberikan anak yang soleh dan solihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.